Masih terus terjadi kasus penganiayaan senior terhadap junior bahkan mengakibatkan meninggal dunia. Baru-baru ini ada seorang anggota TNI AD, yaitu yang bernama Prada Seril Saputra Namo yang masih berusia 23 tahun, masih muda banget, dan ternyata dia masih baru 2 bulan aja bertugas, tapi akhirnya meninggal dunia setelah dianiaya oleh seniornya. Ada 20 orang yang terlibat dalam kasus ini, dan salah satu diantaranya itu seorang perwira TNI. Ternyata Prada laki ini adalah seorang anak dari TNI juga. Bapaknya itu bernama Christian Namo dan ibunya bernama Sepiana Paulina. Kedua orang tuanya ini benar-benar marah banget ya karena anaknya ini baru saja meninggal setelah dianiaya oleh seniornya. Anaknya ini meninggal bukan karena berperang atau sedang bertugas, namun dianiaya oleh seniornya. Jadi kematiannya ini merupakan kematian yang sia-sia. Prada Laki Sepril Saputra Namo ini bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngaimere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita penasaran ya bagaimana sebenarnya hal ini bisa terjadi dan apa penyebab dari kejadian ini. Ternyata pada tanggal 28 Juli tahun 2025 ada sebuah pemeriksaan terhadap para anggota TNI yang terindikasi melakukan penyimpangan seks atau LGBT. Nah, dilakukanlah pemeriksaan dan didapati bahwasannya Prada Laki dan juga seorang Prada lainnya bernama Prada Juminton diindikasi melakukan penyimpangan seksual. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Dan ternyata pada saat pemeriksaan itu sudah mulai terjadi pemukulan terhadap Prada Laki ini. Oleh karena itu dia memutuskan untuk izin ke toilet untuk buang air besar, namun ternyata dia kabur. Nah, setelah diketahui bahwasannya Prada Laki ini kabur, kemudian anggota melaporkan kepada pimpinan bahwasannya si Prada Laki ini kabur, kemudian disuruh untuk menangkapnya kembali. Kemudian Prada Laki ini akhirnya dicari dan ditemukan di salah satu rumah seorang ibu bernama Ibu Iren. Ibu Iren ini ternyata adalah ibu asuh atau ibu angkatnya. Kemudian Prada Laki ini dibawa ke kesatuan dan kembali lagi dilakukan pemeriksaan. Dan pada saat pemeriksaan itu datang senior-seniornya membawa selang, kemudian dia dan juga salah satu kawannya yang lain yaitu Prada Juninton juga dipukuli menggunakan selang. Jadi mereka ini ada 2 orang yang mendapatkan penganiayaan ini. Dan ternyata Prada Laki dan juga Prada Juninton ini ditempatkan di sebuah tahanan ya. Jadi mereka itu sudah diasingkan. Dan pada tanggal 30 Juli tahun 2025 datang kembali 4 orang seniornya. Mereka ini kembali melakukan penganiayaan pemukulan dengan tangan kosong. Dan akibat dari pemukulan yang diterima oleh Prada Laki dan juga Prada Juninton ini, pada Sabtu tanggal 2 Agustus, mereka berdua ini mengalami sakit, di mana Prada Laki ini mengalami muntah-muntah, sedangkan Prada Juninton itu mengalami demam. Keduanya dibawa ke Puskesmas Danga untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Prada Juninton ini bisa akhirnya dipulangkan ya, karena tidak terlalu parah. Sedangkan Prada Laki itu akhirnya dirujuk atau diarahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo karena hemoglobinnya itu rendah. Dikutip dari Detik Bali, Direktur Rumah Sakit RSUD Air Ramo mengatakan pada saat Prada Laki ini dibawa ke rumah sakit, terdapat banyak lebam, lecet, dan juga ada bekas sundutan rokok di bagian punggungnya pada saat dia dibawa ke rumah sakit tersebut. Namun pada tanggal 3 Agustus, Prada Laki ini kondisinya sudah mulai membaik dan pada tanggal 4 itu Ibu Iren atau ibu asuhnya itu datang berkunjung. Nah, di sana itu Prada Laki ini ternyata sudah mulai bisa tertawa ya. Dan Ibu Iren ini sempat menyuapinya makanan. Namun pada tanggal 4 Agustus, tepatnya jam setengah 12 malam, kondisi Prada Laki ini akhirnya drop kembali dan kemudian dimasukkan ke ruang ICU. Dan tanggal 5 Agustus, tepatnya jam 4 lebih, kemudian dilakukan pemasangan ventilator untuk menunjang sistem pernapasannya. Karena mungkin kondisinya sudah semakin parah, jadi dipasangin ventilator. Namun pada tanggal 6 Agustus, ternyata Prada Laki ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat kurang lebih 4 hari di Rumah Sakit Umum Air Ramo. Nah, itu dia kronologi penganiayaan yang dialami oleh Prada Laki dan juga Prada Juninton. Tapi yang paling dibahas ini Prada Laki karena dialah yang meninggal, sedangkan ada satu lagi yang mendapatkan penganiayaan, yaitu Prada Juninton, belum dimunculkan ke publik. Setelah Prada Laki ini meninggal dunia, kemudian dikabarkan kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kedua orang tuanya ini datang ke Rumah Sakit Umum Air Ramo
Dan sempat ya, ayahnya ini kecewa banget karena pihak keluarga sempat menginginkan anaknya ini diautopsi, tetapi ada dua rumah sakit yang menolak untuk mengautopsi. Nah, disinilah ayahnya itu kecewa banget ya. Dan untuk alasan penolakan autopsi ini tidak ditemukan ya. Apa yang menyebabkan rumah sakit ini menolak untuk mengautopsi jenazah dari prada laki ini? Apakah ada intervensi dari TNI itu atau alasan tersendiri yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut? Nah, itu dia ya alasan mengapa para senior-senior ini menganiaya prada laki ini karena diisukan terlibat dalam penyimpangan seks atau LGBT. Kemudian senior-senior ini akhirnya melakukan, mereka menyebutnya pembinaan fisik ya, pembinaan fisik atau perilaku. Namun yang mereka lakukan ini sudah sangat berlebihan ya, bayangkan aja 20 orang versus 2 orang. Ini sangat brutal banget ya, dan akhirnya ada 1 orang yang meninggal. Jika seandainya terbukti benar bahwasanya Prada Laki dan juga Prada Juninton ini terlibat dalam LGBT, sebaiknya mereka ini langsung dipecat ya, tidak perlu melakukan hal-hal yang brutal seperti ini. Karena memang sudah ada hukum untuk orang-orang seperti itu ya. Bukan main hakim sendiri, bukan hukum rimba yang diperlakukan. Namun nyatanya hal-hal seperti ini masih marak banget terjadi, di mana aksi-aksi senior ini sangat berlebihan sekali dalam mendidik junior. Mereka ini seolah-olah berhak banget untuk melakukan apapun dengan tujuan untuk mendisiplinkan, namun akhirnya seperti menyiksa. Bukan hanya di TNI, bukan hanya di Polri, bahkan hampir di semua institusi banyak sekali tindakan senior yang sangat berlebihan sekali ya. Di kampus-kampus juga contohnya, ketika penerimaan mahasiswa baru banyak juga mahasiswa senior yang melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan terhadap juniornya. Dan akibat dari tindakan ini disebutkan bahwasanya sudah ada 4 orang yang diamankan, yaitu 4 orang pelaku penganiayaan. Dari 20 orang itu ada 1 perwira, dan yang diamankan ini tidak tahu ya apakah ada perwira di dalamnya. Tapi dari kabar terbaru disebutkan yang diamankan itu masih 4 orang. Komentar dari netizen-netizen Indonesia sangat kecewa ya dengan kejadian ini, karena bagaimana mungkin TNI ini melakukan pengeroyokan, penganiayaan terhadap juniornya karena masalah isu seperti ini. Banyak netizen berpendapat jika memang terbukti mereka berdua melakukan tindakan seperti itu, sebaiknya langsung dipecat aja. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa itu adalah fitnah ya, karena si korban sudah meninggal jadi tidak bisa membela diri lagi. Pelaku bisa saja mengarang cerita supaya tindakan mereka itu dibenarkan. Nah, ini berbagai komentar dari netizen Indonesia. Dan kasus ini masih dalam proses pemeriksaan, penyelidikan, jadi masih panjang prosesnya. Nanti akan kita lihat apakah 20 orang ini akan dipecat, akan dihukum seperti tuntutan dari orang tua Prada Laki ini. Karena orang tuanya benar-benar menuntut supaya para pelaku ini dipecat dan juga dihukum. Nah, itu dia kasus senioritas yang sewenang-wenang terhadap para juniornya sampai mengakibatkan hilang nyawa. Ini sebaiknya dihentikan aja ya perilaku seperti ini karena sangat tidak baik. Masih ada berbagai cara untuk mendidik junior. Nah, itu dia ya kasus yang viral baru ini. Nanti akan kita lihat apakah mereka itu benar-benar dihukum atau tidak. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.